Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita akan membahas anime Rockwaledi ya. Ini adalah salah satu anime yang kayaknya banyak banget di request, Bang. Bahas. Bahas nggak itu anime Rockwaledi? Ada band-bandnya kayak Bang Dim kemarin. Waduh. Jadi ya, kita di video kali ini akan membahas Rockwaledi ya. Kalau misalnya mungkin dari awal dulu ya kan. Ini anime, bukan anime original. Ini itu anime adaptasi manga. Dan manganya juga judulnya sama, Rockwaledi no Tashimani Deste. Jadi kalau misalnya untuk secara adaptasi, ini beda sih sama Bang Dream ya. Kalau Bang Dream kan original, yang ini adaptasi manga. Dan kalau misalnya adaptasi manga gini, paling gue patokannya sih Bocchi the Rock sama Ki-On. Karena itu adalah dua anime ngeband yang diadaptasi dari manga. Kalau misalnya dibandingin sama Bang Dream atau Girls Band Cry, beda sih. Untuk secara bisnisnya itu beda gitu loh. Tujuan anime ini diadaptasi juga beda. Kalau misalnya Bang Dream sama Girls Band Cry, mereka diadaptasi itu, diproduksi karena ingin mengiklankan band asli mereka. Nah, kalau misalnya Rockwaledi ini, menurut gua sih arahnya nggak bakalan ke situ. Ini mah cuma asal adaptasi aja. Mungkin buat mendobrak ini penjualan manganya ya, ini kayaknya buat promosi manga. Jadi mungkin kalau misalnya banyak yang dipotong, itu pun ya udah lah ya. Ya namanya juga adaptasi manga. Pasti ada beberapa fans dari yang udah baca manga kecewa dengan ini, dengan anime ini. Ya kalau misalnya lu nanya gue, kalau misalnya kayak Bang Dream atau Gus Bang Cry sih, gue lebih nyamain ke Love Live series ya. Kenapa? Karena Love Live series juga sama. Untuk animenya itu hanya untuk promosi idolnya aja gitu loh, bukan promosi yang lain-lain. Dan kalaupun animenya rugi, itu nggak masalah, karena menurut gua ya namanya juga buat ngiklan gitu loh. Mereka ngambil keuntungannya itu yang lain. Beda gitu sama Rockwaledi ini, berhubung ini adaptasi manga. Dan kayaknya untuk seiyunya sih seiyu lumayan senior gitu loh, bukan seiyu baru. Dan seiyunya pun kayaknya nggak main band gitu loh, nggak main musik ya, mirip-mirip lah sama Ki-On ataupun Bocchi the Rock ya. Walaupun ya Bocchi the Rock akhir-akhir ini kayaknya seiyunya dipaksa untuk biar bisa main musik gitu loh. Karena kalau setahu gua untuk Bocchi the Rock itu memang goal utamanya zaman dulu itu bukan untuk bandnya, tapi untuk ya story-nya aja gitu. Bahkan untuk secara story, kita daripada ditampilin ngeband, lebih ditampilin keseharian mereka. Lebih ditampilin jokes-jokes mereka gitu loh. Jadi ini ya sebenarnya Bocchi the Rock itu bukan anime musik yang benar-benar musik. Itu mah cuma slice of life ya kan. Bahkan mungkin bisa setara dengan Ki-On, walaupun ya secara alur sih beda banget ya Ki-On sama Bocchi. Yang satu fokus slice of life, yang satu fokus untuk komedi absurd. Nah, kalau misalnya bedanya sama Rockwaledi ini, kalau misalnya gue ngeliat episode 1, karena gue baru nonton episode 1 dan belum keluar episode 2, ya ini bener-bener untuk secara setting itu Yuri bad banget. Waduh, Yuri bad nggak tuh? Jujur aja untuk anime ini kesannya itu bisa dibilang Yuri ya kan? Bisa dibilang. Gue nggak bilang anime ini Yuri gitu. Cuma bisa dibilang Yuri karena untuk beberapa trope di anime ini tuh bener-bener kesannya itu, wah ini mau nunjukin kalau misalnya cerita ini ada Yuri-Yurinya atau setidaknya Yuri bad-nya. Setting tempatnya juga di sekolah khusus wanita gitu loh. Terus adegannya banyak orang-orang yang ceweknya berdua ya, namanya juga full cewek ya kan, masa sama laki? Nggak mungkin dong. Ya ini sih untuk tipe-tipe cerita kayak gini kalian bisa dapatkan di beberapa anime Yuri, karena ya settingnya sudah mendukung banget ya kan. Untuk apalagi ada kayaknya pas akhir-akhir tuh ada adegan yang bisa dibilang fan service untuk mungkin Yuri fans. I don't know man, kalau misalnya kalian Yuri fans suka dengan adegan itu, gue sih no comment ya. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak nyaman dengan anime-anime yang ada Yuri bad-nya, ini anime tidak recommended. Bahkan Bang Dream kemarin yang kayaknya nggak ada Yuri-Yurinya gitu, tetap aja ada fans Yurinya, dan ada juga mungkin bisa dibilang Yuri bad-nya juga. Jadi gua no comment lah kalau sama untuk pengkategorian anime ini. Yuri kah? Ini Yuri nggak? Ini gay nggak? Ya kan? Ini LGBT kah? Nggak tahu ya kan? Cuma kalau misalnya kita lihat ke database kayak My Animalist, Anilist,
dan kawan-kawan ya. Ini tidak ada genre Yuri atau mungkin Girls Love-nya ya kan, nggak ada GL-nya lah istilahnya. Jadi gua no comment ya kan. Ya secara singkat sih untuk first impression gua ya, ini untuk pengenalan karakternya bener-bener Ojo sama ya kan. Ojo sama kayak Yuri Story pada umumnya, nggak ada yang spesial. Mungkin bisa dibilang mid. Paling yang beda cuma itu doang, ngeband, tapi bandnya apa? Bukan band yang kayak Morphonica dan lain sebagainya. Bandnya itu band rock anjing. Band metal rock. What the fuck? Apalagi untuk ekspresi karakternya yang kita ekspektasi, wah ini kayaknya anak-anak baik ya kan. Ternyata Pak, wah anjing sangat gila sekali ya kan. Sangat nggak ya kalau dibilang nggak waras sih enggak ya. Ya kayak sewajarnya lah. Karena ya namanya juga penggemar musik rock kayak gini juga nggak sih? Gue juga kurang tahu loh. Karena ya gue nggak mau ngegeneralisir kalau misalnya penggemar musik-musik rock itu kayak gini anjing segila ini. Ya gue juga kurang tahu ya kan, mohon maaf. Ya gitu aja sih, ceritanya tuh kayak anak baik-baik, cuma dia itu punya sisi lain. Sisi lainnya apa? Dia suka musik rock. Dan di sekolah ini, karena berhubung ini ada sekolah Ojo sama ya kan, itu tuh mereka punya visi misi menjadikan murid-muridnya itu ya murid-murid terpandang gitu. Harus sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Bukan di masyarakat sih, lebih ke etika circle mereka anjing ya kan. Kalian harus, wah kalau misalnya ketemu orang harus Goking Gejo, selamat pagi ya kan, salam sejahtera dan lain sebagainya. Wah one sama. Itu sudah tradisi. Bener-bener hal yang dilakukan oleh di anime ini ya memang tradisinya seperti itu. Dan hampir semua anime yang settingnya di di sekolah-sekolah Ojo sama seperti ini pasti kayak gini juga. Jadi no comment lah ya kalau misalnya kalian heran, wah ini kenapa kayak gini ya, memang dari sananya sudah seperti itu, sudah disetting seperti itu ya kan. Kalau misalnya kalian baru pertama kali lihat anime-anime kayak gini, ya udah sih bang, berarti kalian kurang explore, udah gitu aja ya kan. Dan untuk secara desain karakter sih sejujurnya gue kurang suka ya kan, karena itu tolong MC-nya rambutnya kenapa kayak gitu ya. Itu sih memang dari dulu sebenarnya gue nggak ada rencana nonton anime ini, cuma karena banyak yang request dan gue kayaknya mungkin akan menjadikan ini konten. I don't know man, ya udah. Ini mah kalau untuk desain karakter jujur itu selera ya, cuma gue nggak terlalu suka lah sama desain karakternya dari poster, dari trailer. Jadi gue no comment ya kan untuk secara desain karakter, gue bodo amat lah. Lalu paling yang gue kagumin sih paling ya CGI-nya, ya oke lah, CGI-nya not bad, nggak sejelek itu, malah menurut gue standar Bandai memang kayak gitu CGI-nya. Ya BTW ini yang ngerjain itu adalah studio Bandai, studionya Bandai loh, bukan Sunrise. Ini adalah anak perusahaan dari Sunrise Studio kalau misalnya kita lihat sejarahnya ya. Dan untuk studio Bandai ini sebenarnya sih kalau misalnya gue lihat baca-baca di mungkin di artikel, I don't know man, studio Bandai itu sebenarnya ditujukan untuk project-project sampingannya Bandai Namco lah. Kalau misalnya project utama mereka di studio Sunrise ya, sekali lagi mungkin buat memfokuskan SDM aja sih sebenarnya ini. Cuma ya untuk secara kualitas oke lah, bagus. Ya contohnya mungkin kayak anime kemarin lah yang si Will siapa lah itu, Wistoria ya, anime Wistoria juga bagus ya kan, walaupun ada beberapa bagian yang kayaknya kurang gitu lah. Kenapa animasi kayak gini, perasaan awal-awal nggak kayak gini, cuma ya itu cuma beberapa episode doang dan beberapa frame doang ya kan, jadi no comment lah gua. Cuma secara overall ya kualitas anime ini sangat bagus, ya bisa dibilang bagus aja sih. Maksudnya nggak sebagus itu, cuma bagus ya, standar anime ya harusnya animasi kayak gini. Hoax banget anjing kalau misalnya ada yang lebih jelek dari anime ini ya. Lagian juga ratingnya sih kalau gue lihat sih untuk di beberapa platform itu average sih, kayak rata-rata 70% itu menurut gue rata-rata lah. 70% ya artinya ratingnya 7 sekian lah. Jadi ya untuk rating anime ini ya bisa dibilang ya wajar lah. Menurut gue cocok kok untuk ceritanya. Dan lagian juga ini manganya tidak terlalu populer, bisa dibilang nggak terlalu populer karena gue baru denger manganya. Waduh. Dan untuk secara advertising ya kan, untuk iklannya, untuk promosi anime ini kayaknya nggak terlalu bagus-bagus banget ya kan. Karena jujur aja daripada Bang Dream, daripada Love Live, terus Band Cry dan kawan-kawannya ini, atau bahkan Bocchi The Rock, ini anime iklannya nggak ada anjing ya kan. Promosi videonya kayaknya nggak terlalu ini banget lah, kampanye
untuk mengiklankan anime ini kurang sih, sangat kurang sekali ya. Dia dari studionya aja yang garap itu studio sampingan ya kan, bukan studio utama. Jadi ya udah lah. Jadi bisa dibilang ya ini adalah project yang benar-benar sampingan aja, bukan project utama. Dan nanti hasilnya akan bagus ya, kemungkinan sih bagus ya, karena untuk studio Bandai ini rata-rata animenya kayaknya yang gue tonton tuh ya lumayan oke gitu, lumayan bagus. Ya paling itu aja sih pendapat gue atau mungkin keluh kesah gue sama anime ini. Karena jujur aja anime ini tidak ada yang bisa dibahas karena ya ceritanya terlalu bisa dibilang pasaran ya kan. Paling gue bandinginnya ya kalau Oni sama kayak gini. Yang sekarang itu ya paling Love Live Hasuno Sora. Ya Love Live Hasuno Sora itu ceritanya dia di sekolah, ya sama sekolah khusus perempuan ya kan, yang ada mungkin bisa dibilang ada budaya seperti ini ya, walaupun bukan sekolah khusus perempuan yang kayak gini, bukan sekolah Ojo sama gitu yang Hasuno Sora, cuma untuk secara sikap karakternya bisa dibilang mendekati lah untuk di Hasuno Sora ya. Paling itu kalau misalnya di anime Yuri sudah pacaran hiding ya kan, ya mungkin gitu aja lah ya. Ya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.